Jenazah almarhum Tri Sutrisno tiba di TMP Kalibata pukul 13.18 waktu Indonesia Barat. Peti jenazah diselimuti bendera merah putih diangkat anggota TNI menuju tempat peristirahatan terakhir. Prosesi upacara dibuka dengan laporan Komandan Upacara Kolonel Infanteri Beni Angga sebagai Wakil Asren Kopassus kepada Prabowo Subianto sebagai Inspektur Upacara. Dilanjutkan dengan pembacaan riwayat hidup singkat almarhum dan apel persada. Presiden Prabowo menyampaikan harapan semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuh Tri Sutrisno bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Jiwa raga dan jasa-jasa almarhum. Nama Tri Sutrisno. Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 periode tahun 1993-1998. Panglima ABRI periode 1988-1993. Putra dari Bapak Subandi almarhum yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta keluhuran negara dan bangsa. Pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026 pukul 06.58 WIB di Jakarta. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Besar. Jakarta, 2 Maret 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Peti jenazah kemudian diturunkan ke liang lahat dengan diiringi penghormatan militer. Selain kehadiran Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, hadir pula sejumlah jajaran kabinet dalam prosesi pemakaman, yakni ada Menlu Sugiono, Seskap Teddy Indrawijaya, Menhan Syafri Syamsuddin, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Ketua Den Luhut Binsar Panjaitan. Terlihat juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hingga Wapres ke-11 RI Budiono dan Wapres ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala. Tri Sutrisno menjadi Wakil Presiden ke-6 RI mendampingi Soeharto pada periode 1993-1998. Sebelum diangkat sebagai Wakil Presiden, Tri Sutrisno dipercaya menjabat Panglima ABRI. Tri Sutrisno merupakan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia. Dirinya mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1993 hingga 1998. Mendiang Tri Sutrisno dikenal sebagai salah satu wakil presiden yang berasal dari kalangan militer. Lahir di Surabaya, Jawa Timur, Tri memulai karir militernya sebagai taruna Akademi Teknik Angkatan Darat tahun 1956. 6 tahun kemudian, Tri mengenal Soeharto dalam operasi pembebasan Irian Barat. Pada Agustus 1985, Tri Sutrisno diangkat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 10 bulan kemudian, ia dipercaya menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Puncak karir militernya dicapai ketika dirinya menjabat Panglima ABRI periode 1988 hingga 1993. Di tahun 1993, Tri Sutrisno terpilih melalui sidang umum MPR sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Soeharto. Masa jabatannya berakhir pada 1998 dan posisinya digantikan oleh B.J. Habibie. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut pernyataan sejumlah tokoh terkait wafatnya Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikut berduka cita atas wafatnya tokoh bangsa Bapak Tri Sutrisno, dan beliau pada saat menjadi wakil presiden pada periode yang kritikal di Indonesia, yaitu periode 93-98. Dan pada saat beliau menjabat, tentu masalah kebangsaan menjadi perhatian beliau, juga masalah pembangunan dan juga dui fungsi ABRI pada waktu itu. Dan sesudah beliau tidak menjabat, beliau aktif sebagai tokoh bangsa, terutama beliau punya concern terhadap persatuan bangsa dan juga terkait dengan hal yang berhubungan dengan konstitusi, sehingga beliau sering memberikan nasihat ataupun komentar terkait dengan masalah konstitusi dan kesatuan bangsa. Pada prinsipnya kami kehilangan seorang tokoh bangsa yang juga sangat tenang. Hari ini betul-betul kita kehilangan seorang tokoh ya, seorang tokoh yang perlu ditoladani, Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Tri Sutrisno ya, yang telah wafat tadi pagi ya. Kita kehilangan ya, sosok yang memang selalu aktif ya dalam berbagai kegiatan. Ada dua hal, sebagai prajurit saya kira beliau adalah prajurit sejati ya, yang sejak Letnan 2 sampai Bintang 4 tidak pernah berhenti untuk berjuang, memperjuangkan keyakinan beliau membela ya, nusa dan bangsanya. Ya. Beliau selalu berhasil dalam misi yang diembannya. Ada kesungguhan, ada ketekunan ya, terhadap apa yang ditugaskan kepada beliau. Beliau merupakan prajurit yang saya kira sangat luar biasa dalam pengabdiannya. Tanpa pamrih, tak kenal lelah. Saya mengikuti perjuangan beliau ya, dari beliau masih menjadi Pangdam sampai Panglima ABRI. Saya terus ya dekat dengan beliau, melihat dari kejauhan dan dari kedekatan apa yang beliau lakukan. Dan sebagai negarawan, saya kira beliau negarawan yang paripurna ya. Kesederhanaannya, kepatuhan terhadap konstitusi, perjuangan yang selalu membela kebenaran ya, dan berkiblat kepada sesuatu yang menjadi keyakinan beliau bahwa sebagai wakil presiden waktu itu ya selalu mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan beliau sendiri. Beliau selalu berpikir bagaimana agar memberikan yang terbaik ya bagi rakyat, bagi masyarakat. Dan saya kira itu suatu sikap yang perlu kita toladani, sikap yang perlu ya, dicontoh bagi baik sebagai prajurit maupun bagi teman-teman yang saat ini duduk ya di dalam jabatan-jabatan kenegaraan. Ya. Oke, Pak, itu yang saya sampaikan ya. Ya. Ada komunikasi. Saya selalu komunikasi dengan beliau ya. Hal-hal yang kira-kira menyangkut masalah kenegaraan, beliau selalu memberikan nasihat kepada saya. Saat ini saya masih menjadi penasihat presiden, penasihat khusus presiden, bidang politik, hukum, dan keamanan. Selalu beliau mengontak saya untuk hal-hal yang prinsip ya, yang beliau anggap sebagai hal-hal yang perlu dilaporkan kepada presiden. Almarhum Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, tentunya kita mengetahui beliau adalah salah satu tokoh nasional yang banyak menginspirasi kita, dan tentunya kita sangat kehilangan beliau. Namun demikian, apa yang menjadi jejak beliau, apa yang menjadi warisan beliau, tentunya itu menjadi hal-hal yang harus kita tindak lanjuti, khususnya para generasi muda, untuk terus mengorbankan semangat yang selama ini beliau wariskan. Dan tentunya kita mengucapkan selamat jalan untuk almarhum Bapak Tri Sutrisno, mantan Wakil Presiden ke-6. Semoga diterima di sisinya, diterima di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh keluarga yang tinggalkan juga diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan kita selalu mengenang jasa-jasa beliau, mengenang segala hal
positif yang selama ini tentunya menjadi warisan buat kita semuanya. Mungkin itu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya sebagai pribadi yang mengenal dekat lama dengan Pak Tri Sutrisno tentunya merasa kehilangan karena beliau ini adalah sosok bapak bangsa yang merangkul semua orang. Saya mengenal beliau dari tahun sekitar 95, jadi mengenalnya cukup lama sekali. Dan kita semua kehilangan orang yang sampai akhir hayatnya mendedikasikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Kita semua pasti kehilangan Pak Tri Sutrisno. Presiden yang menurut saya terbaik, tersantun, terberani dalam mengungkapkan sesuatu perjuangan demi Republik Indonesia. Saya melihat kita sangat kehilangan dalam kondisi yang separah apapun, beliau masih mengutarakan sesuatu tentang keinginan dirinya sebagai anak bangsa yang tidak pernah melukai bangsa ini. Karena beliau ini seorang tokoh yang luar biasa ya dalam pengabdiannya. Beliau ini orangnya penuh disiplin, sopan, tegas, tapi juga penuh perhatian. Ya. Beliau itu hampir tidak pernah marah. Tidak pernah marah dan datang kalau rapat itu pasti beliau mendahului jadwal. Tapi beliau pulang itu pasti setelah rapat. Ya, ini keteladanan, kedisiplinan yang dalam bahasa PBB itu sangat Pancasilais. Ya, nah, saya kira begitu. Jadi kami dari PBB yang pertama merasa kehilangan, yang kedua juga mengucapkan terima kasih atas jasa beliau. Tapi yang ketiga kali juga ya, kami juga mohon maaf kepada beliau kalau ada kekurangan-kekurangan kami selama beliau menjabat sebagai Kepala BPP. Almarhum adalah sosok pejuang sejati, pandangan, pikiran, waktu dan tenaga dicurahkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan di usia senjanya, beliau sangat concern terhadap persatuan, kesatuan, kebersamaan, dan kegotong royongan. Lebih daripada itu, beliau pernah ngomong kepada kami pada saat Lebaran tahun yang lalu, beliau ingin sebelum meninggal ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang kelima, dan beliau ingin itu dilakukan sebelum beliau wafat. Itu saya camkan betul amanat pesan dari beliau kepada kami sebagai pimpinan MPR ketika itu. Dan sampai sekarang apa yang diharapkan, apa yang dipikirkan oleh almarhum, oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat terus dilakukan kajian lebih lanjut. Jadi semua pikiran, tenaga, waktu dicurahkan untuk kepentingan bangsa dan negara sampai dengan akhir hayatnya. Beliau ingin agar amandemen itu dilakukan untuk menjaga persatuan, untuk menjaga kebersamaan, dan menjamin kelangsungan Indonesia ke depan yang lebih. Sementara itu, pemirsa, Hasto Kristianto menyampaikan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga sangat kehilangan sosok Tri Sutrisno. Kami sungguh sangat kehilangan beliau, apalagi beliau bersama-sama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri di Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kami tahu bagaimana perjuangan beliau yang tidak pernah mengenal lelah bagi bangsa dan negara. Ibu Megawati Soekarno Putri saat ini sedang berada di Bali melakukan konsolidasi, dan beliau tadi langsung memberikan arahan kepada kami untuk memberikan penghormatan terbaik kepada almarhum Bapak Tri Sutrisno. Ya, cukup ya. Sendiri, Mas Hasto ada nggak pesan langsung gitu? Ya, tadi pesan-pesan yang saya sampaikan tadi dari Ibu